Mudik Lebaran dan arus balik tahun ini mencatatkan sejumlah rekor. Jumlah pemudik sangat besar mengingat 2 tahun terakhir terkendala pandemi COVID-19. Mobilitas masyarakat saat arus mudik dan balik tidak hanya padat di jalur darat, tetapi juga pergerakan udara dan jasa marga mencatat sebanyak 1,7 juta kendaraan keluar Jabodetabek sejak H-10 sampai H-1 Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Jumlah itu memecahkan rekor lalu lintas tertinggi sepanjang sejarah mudik. Dengan besarnya pergerakan pemudik ini, apa saja dampaknya terhadap perekonomian Indonesia? Kita tergabung dengan Wakil Direktur Indef Eko Listianto. Selamat pagi Pak Eko, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Pak Eko, kalau kita bicara mengenai pemudik nih, pemerintah kemarin memprediksi bahkan ada catatannya mencapai 85 juta pemudik dengan asumsi kalau kita bicara mengenai kalkulasi pengeluaran mereka sekitar 1,5 juta rupiah per orang bahkan bisa mencapai totalnya 175 triliun rupiah. Apakah ini merupakan sinyal positif pertumbuhan ekonomi Indonesia menunjukkan tren kemajuan, Pak? Iya, kalau dilihat memang ini adalah sebuah rekor ya, artinya memang 2 tahun sebelum apa ini pandemi ya, di era pandemi ini kita dilarang mudik dan sekarang ketika dibuka opsi untuk mudik ini oleh pemerintah akhirnya juga ternyata membeludak begitu. Dan kalau dilihat ya dengan rekor ini akan ada gitu ya kira-kira nanti tambahan ya dalam konteks pertumbuhan ekonomi. Tapi mungkin ini baru akan kita rasakan di triwulan kedua begitu karena walaupun kemarin di triwulan 1 pertumbuhan ekonomi sebesar 5%, tetapi memang ini belum memperhitungkan efek dari mudik Lebaran kemarin begitu. Pak Eko, kalau kita bicara dengan mudik, expense masyarakat tadi cukup tinggi, tapi di sisi lain juga kita melihat sejumlah komoditi meningkat dan pastinya juga berdampak terhadap inflasi. Apakah ini juga signifikan terhadap bagaimana pertumbuhan ekonomi pasca dari libur Lebaran dan juga Hari Raya Idul Fitri, Pak? Iya, peningkatan harga komoditas itu efeknya ada dua ya, terutama kalau untuk Indonesia dari sisi ekspor tentu saja bagus ya. Bahkan kalau kita lihat dari evaluasi di triwulan pertama kemarin yang dirilis oleh BPS, laju tertinggi itu dari komponen ekspor ya, terutama itu juga ditopang oleh harga komoditas. Namun di sisi lain karena juga ada komoditas yang sifatnya kita perlukan sekali begitu ya, seperti energi, minyak misalkan. Nah ini juga kemudian akan kemungkinan besar ya, ini kalau tidak bisa kita kendalikan harganya di dalam negeri maka bisa menimbulkan delusi atau katakanlah menggerus terhadap daya beli masyarakat yang saat ini sudah dalam tren pemulihan begitu, Mas Yuda. Kalau Anda melihat inflasi di dunia saat ini yang cukup mengkhawatirkan, bahkan Amerika Serikat sendiri juga The Fed menaikkan suku bunga, kemudian juga masyarakat masih dan trader ataupun investor masih menunggu Bank Indonesia sendiri. Anda melihat seperti apa nih ke depannya, Mas? Iya, kalau inflasi ini sebetulnya ya agak berbeda antara negara maju dengan negara berkembang seperti di Indonesia. Di Amerika Serikat mungkin inflasinya sudah 8,5% ya, sehingga kemudian upaya untuk peningkatan bunga acuan itu sangat agresif di sana. Nah, di Indonesia sendiri memang kalau kita lihat trennya inflasi juga meningkat, apalagi setelah pasca Lebaran ini ya. Kita tahu kemarin data dirilis itu sekarang sudah 3,47% secara year on year. Artinya ini sudah sangat mendekati bunga acuan Bank Indonesia ya, sebesar 3,5%. Nah dari sini kita bisa melihat bahwa inflasi ini menjadi ya ancaman serius juga begitu untuk negara berkembang, untuk Indonesia juga gitu. Walaupun mungkin tidak separah katakanlah gitu ya di negara maju yang memang sudah berkali-kali lipat dengan bunga acuan mereka begitu. Nah sehingga upaya yang perlu kita lakukan untuk bisa mengendalikan inflasi ke depan, terutama pasca Lebaran ini adalah bagaimana menjaga terutama bahan kebutuhan pokok ya, harganya bisa tetap stabil begitu. Terus kemudian juga harga energi ya, harga energi ini terbagi menjadi 3. BBM ini terutama untuk konteksnya Pertalite yang harganya saat ini sudah jauh di atas harga keekonomian ya, di bawah harga keekonomian. Terus kemudian juga ada LPG 3 kilo yang ini saya rasa juga masih disubsidi pemerintah, dan harga untuk LPG ini juga sudah lebih tinggi ya dari harga yang ada saat ini di Indonesia begitu.
Nah, yang ketiga adalah terkait tarif listrik yang ini juga penting ya, karena ini juga menyangkut bagaimana daya beli masyarakat ini bisa tetap tumbuh begitu. Jadi kalau tiga komponen tadi plus bahan pokok itu bisa dijaga, saya rasa sebetulnya momentum untuk bisa capai target pertumbuhan di tahun ini itu masih sangat realistis begitu. Mhm. Kalau kita bicara mengenai sektor lain selain tadi komoditi, kemudian juga energi, kita mengacu pada pernyataan Menteri Pariwisata Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno yang mengatakan bahwasanya kemarin masyarakat banyak yang menghabiskan uang ya untuk berwisata, kemudian juga ke ekonomi kreatif dan juga pariwisata nih. Tercatat bisa mencapai 100, kalau saya baca ini 72 triliun rupiah potensi wisata kemarin berhasil achieve nih oleh adanya arus mudik selama Lebaran. Bagaimana Anda melihat hal ini, Mas? Ya, salah satu memang yang ini ya menarik di dalam mudik kali ini adalah maraknya sektor pariwisata ya. Saya rasa di mana-mana tempat wisata penuh begitu, sehingga kemudian ini juga membuat stimulasi baru ya, terutama bagi sektor pariwisata yang ada di daerah-daerah begitu. Saya rasa ke depan kalau kemudian tidak ada lonjakan COVID pasca mudik ini, saya rasa sektor pariwisata akan kembali segera bangkit dan ini juga akan mengerek ya kebangkitan dari UMKM yang biasanya juga menyertai ya dari kebangkitan sektor pariwisata begitu Mas Yuda. Mas Eko, kalau kita bicara mengenai momentum ini sangat baik sekali ya untuk membuat pemerintah dan juga masyarakat tetap melakukan konsumsi yang tepat sehingga perekonomian berjalan. Tetapi bagaimana nih pemerintah bisa menjaga daya beli masyarakat di tengah tadi ada isu inflasi, kemudian juga keterbatasan subsidi kebutuhan pokok, kemudian juga harga-harga energi yang naik. Ya, saya rasa strategi ke depan ya untuk bisa tetap menjaga daya beli ini harus dilakukan dari dua sisi ya. Pertama dari sisi fiskal tentu saja adalah bagaimana mengelola anggaran ini memang akan ada mungkin ya kenaikan dari sisi subsidi yang harus diberikan kepada masyarakat karena tadi ya berbagai macam harga komoditas terutama energi ini akan cukup challenging ya di 2022 ini kalau tidak segera turun harga energi maka ini akan membebani dari APBN sehingga pengelolaan fiskalnya penting tetapi arahnya itu tetap menurut saya jangan terlalu tergesa-gesa untuk menaikkan harga-harga energi begitu. Nah di sisi lain dari sisi momentum ya ketika pandemi COVID-19 ini mereda, sesungguhnya ada sektor-sektor yang tadinya itu tiarap di saat pandemi, ini mulai bisa kita bangkitkan begitu. Nah, menjaga continuity dari kebangkitan sektor-sektor ini sangat penting ya. Misalkan di pariwisata tadi, seiring nanti ke depan mungkin interaksi dan mobilitas masyarakat semakin sering, semakin banyak begitu, sehingga ya harus ada gitu ya, diciptakan event-event yang bisa mewadahi ya dari katakanlah preferensi masyarakat untuk lebih banyak berinteraksi lagi seperti sebelum pandemi begitu. Mungkin ada event olahraga ataupun event hiburan dan lain-lain itu akan membangkitkan juga ekonomi begitu. Nah di luar itu masih ada juga momentum akhir tahun yang biasanya ini kalau disertai dengan liburan yang cukup seperti di mudik ini ya, itu juga akan mendorong tingkat konsumsi lebih tinggi lagi, terutama kelas menengah ke atas. Nah, saya rasa ini mungkin nanti bisa disiapkan oleh pemerintah untuk memastikan bahwa target pertumbuhan bisa kita capai dengan baik di 2022 ini begitu. Iya, Mas Eko, lalu kita kalau bicara mengenai urbanisasi ya, pemerintah Jakarta sendiri juga sudah menduga ada hampir 2 juta warga baru masuk ke Jakarta. Dan ini merupakan salah satu permasalahan baru, tapi di sisi lain mungkin juga membantu sektor perekonomian. Tantangan pemerintah adalah penyediaan lapangan pekerjaan. Lalu bagaimana Anda melihat ini? Apakah bisa justru menjadi bumerang lagi bagi pemerintah? Iya, kemarin ketika pandemi ya ini lagi-lagi kita bicaranya situasi ketika COVID kan banyak sekali yang kemudian kembali ke daerah. Nah ketika ekonomi kota itu kembali bergairah, ya biasanya akan diikuti dengan urbanisasi. Nah cuma kita harus memastikan nih bahwa peningkatan dari orang yang datang ke kota ini harus katakanlah lebih berkontribusi di sektor-sektor formal begitu. Jangan sampai nanti ini menimbulkan ya komunitas kemiskinan kota kira-kira begitu ya. Nah caranya bagaimana? Tentu saja harus ada upaya-upaya dari pemerintah daerah di masing-masing kota atau provinsi ini ya untuk bisa menyediakan lapangan pekerjaan.
Nah, cara yang lebih ini lagi ya, lebih fokus lagi adalah dorong investasinya begitu, karena sebetulnya ini momentum pemulihan ekonomi sudah berjalan. Nah, di dalam momentum ekonomi ini kita harus bisa menarik investasi yang lebih banyak ya, baik dari domestik maupun juga dari luar negeri. Kalau ini bisa dilakukan, saya rasa problem tadi ya, peningkatan di perkotaan karena urbanisasi ini sedikit banyak bisa teratasi begitu. Nah, tinggal nanti bagaimana menyelesaikan yang kira-kira tidak memiliki skill, tidak bisa masuk ke sektor formal. Tentu saja ini juga harus ada upaya-upaya peningkatan skill, baik melalui pelatihan, pembinaan, dan sebagainya begitu. Iya, Mas Eko terakhir terkait dengan ISG. Kalau kita mereview sejak dibuka Senin kemarin hingga pagi tadi dibuka, ISG terus anjlok ya, terutama pasca libur panjang dan cuti lebaran. Lalu bagaimana Anda melihat market dan prediksinya ke depan saat ini? Iya, ini sebetulnya adalah berkaitan dengan sentimen global ya, dengan ya Fed rate itu naik cukup tinggi begitu, dan kemudian juga kalau kita lihat sebetulnya kita punya apa ya, fundamental yang menurut saya cukup positif ya, dengan pertumbuhan ekonomi 5,01 yang dirilis kemarin, tetapi memang di sisi lain ini sepertinya belum bisa menjadi support begitu ketika situasi globalnya itu memang mengarah kepada yang kira-kira lebih banyak nanti akan terjadi pengetatan moneter begitu. Nah, menurut saya yang harus kita lakukan tentu saja kita tidak bisa katakanlah misalkan hanya membiarkan ini ya, harus ada upaya terutama bagaimana menjaga supaya kalau dalam jangka pendek ini ya terkait dengan IHSG ini sebetulnya sentimen pada sisi kebijakan moneter itu penting ya, terutama menjaga kurs kita, rupiah kita yang beberapa hari terakhir ini melemah begitu, mengembalikan lagi gitu ya kepada posisi kira-kira sesuai target gitu, 14.300-an begitu ya. Nah, cara yang kedua adalah ya tentu saja memang harus ada pengimbangan ya, misalkan tadi suku bunga AS ini meningkat 50 basis point ya, mau tidak mau sepertinya dengan tingkat inflasi kita yang sudah mendekati bunga acuan Bank Indonesia, ini mungkin akan ada upaya untuk menaikkan suku bunga supaya tidak terjadi capital outflow, kemudian juga membuat pasar modal kita menjadi lebih ini lagi ya, bergairah lagi begitu, tidak kemudian memerah seperti kemarin begitu. Baik, terima kasih untuk perbincangannya Mas Eko untuk pagi hari ini. Selamat pagi dan Oke, sampai sama-sama. jumpa.